Guru dari Desa. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lain berbeda-beda. Adaptasi yang paling sering dilakukan oleh tumbuhan adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan adaptasi yang dilakukan dengan menyesuaikan bentuk, struktur, atau alat-alat tubuhnya terhadap lingkungan. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tumbuhan hidrofit, tumbuhan higrofit, dan tumbuhan xerofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Contoh tumbuhan hidrofit antara lain teratai, enceng gondok, dan kangkung. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Enceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Demikian juga dengan kangkung yang memiliki batang berongga untuk mengapung di atas air. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Contoh tumbuhan higrofit antara lain tumbuhan paku dan lumut. Karena hidup di daerah lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Contoh tumbuhan xerofit antara lain kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Tumbuhan xerofit biasanya memiliki daun yang tebal dan sempit. Bahkan beberapa di antaranya berbentuk menjadi duri dan sisik. Daun yang berbentuk seperti duri berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Tumbuhan xerofit juga memiliki batang yang tebal yang berfungsi untuk menyimpan air. Selain itu, tumbuhan xerofit juga memiliki akar yang panjang sehingga mempunyai jangkauan yang luas untuk menyerap air dari tanah. Nah, itu tadi adalah cara-cara tumbuhan beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selain beradaptasi untuk menyesuaikan diri,
beberapa jenis tumbuhan juga beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Tidak seperti hewan, tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri. 1. Memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buahnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Misalnya tumbuhan mawar, bougainville, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan durian. 2. Memiliki rambut halus. Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terong, dan tebu memiliki rambut halus atau gelugut di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. 3. Daun yang tajam. Nanas, lidah buaya, dan kaktus memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. 4. Menghasilkan getah. Tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. 5. Menghasilkan racun. Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun adalah jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut kaku, dan halusinasi. Hati-hati, jangan sampai mengonsumsi buah-buahan tersebut. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang cara tumbuhan beradaptasi, baik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan juga untuk melindungi dirinya. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.